Kabar ini, kabar terkabar. Menjadi negara maju atau tidak, dia sadar itu dirinya ini dia tugas dari atas ini, tugas sejarah. Kalau sejarah itu kan takdir, ini tugas takdir. Nah, Indonesia ini menjadi negara maju atau tidak, itu tugas dia sekarang. Iya, nah sekarang Jokowi ini adalah Bung Karno jilid 2. Ini agak rumit nih. Berat. Saya ingin Jangan yang berat, kalau berat saya pulang. Saya ingin mendapatkan catatan Anda. Kalau dilihat secara kasat mata, ada yang mengatakan begini. Ini tampaknya problem quote and quote Pak Jokowi itu bertambah dengan masuknya Kaisang ke PSI. Maksudnya problem apa, Chief? Yang semua orang tahu bahwa Pak Jokowi ada problem psikologis dengan partainya, rumah lamanya. Oke, maka kemudian Masih rumahnya sampai hari ini. masih rumahnya, tapi ada problem psikologis. Oke, maka kemudian pergerakan dirinya dan beberapa orang-orangnya itu berada di sekitar Pak Prabowo. Iya. Bahkan ada yang mengatakan Pak Jokowi lebih mendukung Prabowo dibanding Ganjar. Pada saat yang sekarang ini ada anaknya berada menjadi ketua umum, ya di PSI. Pasti terpecah pikirannya, Pak Jokowi ya, pasti terpecah pikirannya. Ini bagaimana mengelola ini dari kacamatamu, bro? Sebenarnya Pak Jokowi itu sedang merancang apa dalam Ini good point ini. Ya, Kan itu begini, saya tanyakan. orang sekarang kan sebagian kan bingung membaca realitas dan peta politik yang terjadi sekarang. Ya. Itu karena mereka nggak berangkat dari satu perspektif atau pegangan gitu. Makanya bingung. Ya. Selalu pakai suatu perspektif. Lepas dari perspektif itu benar atau salah, tapi Anda kalau punya satu perspektif, maka Anda nggak bingung, Anda nggak galau. Nah, saya dalam analisa politik, semua analisa politik itu selalu memulai dari kacamata Pak Jokowi. Oke. Saya mau coba membaca Pak Jokowi. Pak Jokowi ini maunya apa sih gitu. Baru kemudian dibuat turunan-turunannya. Dan itu akan mudah. Pak Jokowi itu menurut saya satu, dia mau Indonesia jadi negara maju tahun 2045. Udah jelas tuh postulat itu sudah. Yang kedua, dia merasa sudah tahu formula apa yang harus diambil untuk menuju Indonesia maju itu. Apa itu? Apa program-program itu? Satu, pembangunan infrastruktur. Dua, digitalisasi. Tiga, hilirisasi. Empat, pembangunan SDM, termasuk di dalamnya pendidikan, kesehatan, pangan. Yang kelima, IKN Nusantara, begitu. Jadi siapa yang mau didukung oleh Pak Jokowi harus menjalankan 5 hal itu kalau menurut saya. Oh, ini you bicara tentang keberlanjutan. Iya, keberlanjutan. Okay. Nah, Pak Jokowi sendiri di setiap forum relawan secara konsisten mengatakan kepemimpinan nasional 3 periode ke depan itu sangat penting, 2024, 2029, 2034. Itu tadi saya bilang, kalau mau taunya Jokowi itu dengerin di acara relawan dan di acara PSI gitu loh. Jangan dengar tempat yang lain gitu. Termasuk di rumahnya. Ya, enggak, ya. Itu kan acara PSI. Itu PSI kan. Benar berarti. Itu PSI. Nah, yang ketiga, dia sudah mengatakan carilah pemimpin yang konsisten terhadap tujuan itu dan cara itu. Nah, untuk bisa menuju ke sana, menjalankan program-program itu, orangnya harus berani, nggak boleh kemudian ya ibarat kita ini sekarang sudah kuliah, balik lagi SD, SMP, SMA. Ya. Intinya adalah keberlanjutan. Nah, kalau kita bicara perspektif Pak Jokowi dengan 3 variabel tadi, dari 3 calon kan kita udah dengan mudah menyisirnya, mana yang akan melanjutkan, mana yang akan melakukan perubahan, begitu. Nah, dari 3 nama ini Anies temanya perubahan, sudah jelas out of question gitu loh. Nah, yang 2 inilah berebut menjadi orang yang akan meneruskan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi pasti akan cawe-cawe kalau menurut saya. Kenapa? Pada hari ini dia punya tugas sejarah. Dia merasa beban sejarah itu dia gitu. Bola orang paling bertanggung jawab untuk membuat bangsa ini menjadi negara maju atau tidak. Dia sadar itu dirinya. Ini tugas, ini define ini ini tugas dari atas ini, tugas sejarah. Kalau sejarah itu kan takdir, ini tugas takdir gitu loh. Saya terus terang sudah membayangkan Bung Karno kenapa dia pidato Indonesia menggugat tahun 1930 pada usia 29 tahun. Seusia dengan Kaisang sekarang. Seusia Kaisang sekarang. Jadi kalau mohon maaf nih, orang-orang suka high stories.
Oh, anak muda nggak ngerti apa-apa. Lu tahu nggak yang namanya Bung Karno itu pidato Indonesia menggugat memimpin kemerdekaan Republik pada umur 29. Itu usia Kaisang sekarang. Iya, sekarang. Di PSI. Loh, iya. Menjadi ketua PNI Loh, pidato umur 26. tadi malam itu menurut saya adalah manifesto politik anak muda Indonesia. Oke. Indonesia menggugat, pidato Indonesia menggugat dalam versi anak muda, kira-kira begitu. Nah, balik lagi. Bung Karno itu ya, dia berjuang 1930 itu untuk menuju kemerdekaan tahun 1945. Kemerdekaan 1945 itu nggak jatuh pada tahun itu juga. Itu adalah akumulasi dari proses perencanaan perjuangan Iya. selama 15 tahun. Nah, Pak Jokowi ini merasa ini 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia ini menjadi negara maju atau tidak? Itu tugas dia sekarang. Iya, nah sekarang Jokowi ini adalah Bung Karno jilid 2 Oke. menuju kemerdekaan Indonesia. Oke, bagus, pernyataan yang bagus. Ini you boleh quote itu tuh. Kuat nih pernyataannya Pak Rukodari nih. Oh iya dong. Nah kan? Tapi Jokowi adalah Bung Karno jilid 2. tapi